Chapter 47-48. Devouring Golden Centipedes adalah spesies serangga beracun kuno yang sangat langka, yang dikenal memakan urat mineral bawah tanah 5 emas dan meminum air yang sangat beracun untuk bertahan hidup. Dengan demikian, tubuh mereka kebal terhadap pedang dan panah dan satu gigitan, bahkan bagi seorang pembudidaya, alam ilahi, berarti kematian instan. Seven Evil Spirits Labu adalah harta yang murni, dan yang murninya telah memelihara Devouring Golden Lipan ini, menyebabkan cangkang mereka menjadi lebih kental. Lihat, api hijau giok hanya dapat membakar mereka sedikit, tetapi tidak dapat membunuh mereka sepenuhnya. Namun, ini juga sebagian karena fakta bahwa kultivasi Jin Si Tai tidak cukup tinggi. Jika dia telah mengolah Primal Ki menjadi Universal Ki, maka kelabang ini semua akan mati. Menyaksikan segerombolan kelabang terbang keluar, melihat mereka bergegas keluar dari api hijau giok dan dibakar namun tidak mati dan mendengar mereka mengeluarkan teriakan aneh, sia-sia, yang tidak bisa menahan tawa. Setelah itu, segerombolan lain dari 49 lebah iblis yang menarik perhatian terbang keluar. Seluruh tubuh lebah iblis ini tampaknya terbuat dari bulu-bulu logam, bagian belakang mereka tampak seperti wajah perempuan yang cantik dan kurus. Sebuah sengat panjang menonjol dari belakangnya. Fang Han tidak ragu bahwa penyengat ini bahkan bisa menembus baja. Lebah iblis cantik, yang beracun. Spesies lain dari makhluk beracun yang langka. Kemudian terbang keluar segerombolan nyamuk darah. Kawanan nyamuk ini paling rahasia saat mereka terbang keluar, tubuh mereka hanya seukuran ibu jari, tampaknya patung diukir dari batu giok darah, kecuali untuk suara, weng weng weng. Namun, hanya dalam satu tarikan napas, mereka semua tiba-tiba menggelembung, menjadi lebih besar dari kepalan tangan. Mengerikan, sangat menakutkan. Nyamuk kolam darah, ini adalah yang pertama dari 7 racun. Legenda mengatakan bahwa hanya di dalam kolam darah klan Sueying dari jalur iblis yang paling misterius yang dapat memelihara serangga ini. Setelah menggigit seseorang, darah mereka akan langsung tersedot sepenuhnya. Ini bukan hal yang paling mengerikan, hal yang paling mengerikan. Ian tiba-tiba mulai tertawa. Apa hal yang paling mengerikan? Buru-buru bertanya pada Fang Han. Sambil menunggu jawaban, tiba-tiba ada ledakan. Sebuah ledakan yang kuat. Apa yang terjadi adalah ketika nyamuk darah pertama mengembang, ia telah meninggalkan asap serigala langit dan dibakar oleh api hijau giok. Itu mengeluarkan suara sedih yang terdengar seperti burung hantu. Bloodborne Mosquitos tidak sepenuhnya tahan api seperti Beautiful Demonic Beast dan Devouring Golden Centipedes. Karena itu, mereka mengalami luka bakar parah dan terluka parah setelah menerobos api hijau giok. Dengan demikian, mereka berjuang untuk bergegas maju, dan setelah bergegas melalui jarak yang sangat jauh dan mendekati dekat Jin Si Tai, mereka tiba-tiba meledak, melepaskan ledakan besar. Ledakan kuat ini menyebabkan api hijau giok tersebar sangat. Nyamuk kolam darah, beracun ini, setelah menderita luka kritis, akan meledak. Kekuatan ledakan ini sama kuatnya dengan ledakan bubuk mesiu. Ketika Fang Han masih menjadi pelayan di Provinsi Longyuan, dia telah mengamati pemerintah menggunakan bubuk mesiu untuk meledakkan gunung dan saluran yang kemudian berfungsi sebagai irigasi air. Ledakan satu tong mesiu menyebabkan batu gunung terbang begitu keras sehingga mengejutkan, namun ledakan nyamuk darah yang dia saksikan sekarang, kekuatannya tidak lebih rendah dari bubuk mesiu. Ledakan hebat itu bahkan hampir membubarkan asap serigala. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa serangga sekecil itu benar-benar mengandung kekuatan yang mengerikan. 7 racun kuno. Ini sebenarnya adalah nyamuk kolam darah dari 7 racun kuno. Di dalam Seven Evil Spirits Labu, sebenarnya ada Bloodborne Mosquitos. Jin Si Tai telah memfokuskan semua api, jadi Green Seven Siu Devil, untuk melelehkan baja serigala. Di matanya, Fang Han bahkan tidak layak disebut. Sebagai murid sejati, tidak mungkin dia tidak memandang rendah murid pelataran luar. Dan sebagai pembudidaya, alam ilahi, dia memandang rendah pembudidaya, alam mortal, sebagai semut. Seseorang dengan kemampuan untuk menggunakan misteri, alam ilahi, yang luas dan orang yang hanya bisa menggunakan daging mereka. Membandingkan keduanya, tidak heran itu berbeda seperti semut dan gajah. Namun, Fang Han tiba-tiba, secara tak terduga melepaskan serangga beracun.
Setelah melihat Devouring Golden Centipedes dan Beautiful Demonic Beast terbang ke arahnya, Jin Si-tai harus melepaskan mana, menggunakannya untuk menangkap dua kawanan serangga beracun dan kemudian menghapus kewarasan mereka untuk digunakan untuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah menyangka bahwa nyamuk kolam darah juga akan terbang keluar dan menyerbunya sampai dalam 10 zang dan meledak dengan hebat. Ledakan hebat ini hampir membubarkan mana, yang akan mengakibatkan dia jatuh ke tanah. Di tengah kekacauan, tubuhnya tegak dan dia dengan cepat melayang tinggi ke langit. Serangga tidak dapat terbang sangat tinggi, dan karenanya Jin Si-tai berharap dapat menggunakan ketinggian untuk menghindari kawanan serangga beracun ini. Nyamuk kolam darah telah membuatnya merasa takut. Nyamuk kolam darah yang bisa meledak hanyalah spesies serangga beracun yang mematikan. Mereka dapat dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam pemurnian serangga oleh klan iblis. Bahkan jika pedang terbang digunakan untuk membunuh mereka, saat bersentuhan dengan nyamuk, itu akan meledak menghasilkan ledakan yang akan menerbangkan pedang, atau bahkan mungkin mematahkan pedang. Bom darah yang meledak dengan keras, tidak ada yang lebih kuat. Sekarang Anda dapat melihat kekuatan Bloodborne Mosquitos. Ketika nyamuk ini meledak, itu disebut bom darah. Mereka terspesialisasi untuk menembus Primal Ki dan Universal Ki yang mempertahankan tubuh jalur abadi. Di dalam Seven Evil Spirits Labu, selama Anda memelihara nyamuk darah jantan dan betina dan memberi makan mereka dengan darah spiritual, maka nyamuk darah itu akan terus menghasilkan keturunan. Ini adalah rahasia yang Dewa Iblis perdagangkan selama ribuan tahun yang lalu dengan kepala klan Sue Ing Clan, Bloody Shadow Great Emperor. Yang sepertinya tahu segalanya. Terutama generasi Kaisar Iblis, Dewa Iblis, dan Dewa tertinggi generasi sebelumnya, dia sangat akrab dengan mereka semua. Dia dengan jelas menunjukkan kekunoannya, ribuan tahun hidupnya. Jin Si-tai, trik apa lagi yang kamu miliki, lebih baik kamu menggunakannya. Anda tidak dapat membunuh saya hari ini, dan setelah kakak perempuan Fang Qingsue membersihkan Ki Iblis, Anda akan benar-benar berakhir. Sekolah Yuhua akan kehilangan seorang murid sejati. Fang Han melihat Jin Si-tai naik jauh di kejauhan, naik ke batas langit, namun tidak mengarahkan serangga beracun untuk mengejar dan menyerang. Dia buru-buru mengguncang labu, pikirannya memerintahkan, dan segera semua serangga beracun terbang kembali ke labu dan di dalam bilik masing-masing. Yang terbaik adalah tidak mengejar, jika terjadi masalah dengan serangga beracun, dan dengan demikian dia menyimpannya. Untuk melindungi dirinya sendiri dan menunggu Fang Qingsue bangun, itu adalah tindakan yang benar. Adik laki-laki Jin, pergi, dan aku akan membicarakannya dengan adik perempuan Fang. Pada saat ini, sebuah suara samar memancar dari cakrawala. Bersamaan dengan suara itu, ada aliran cahaya keemasan yang berkilauan, sepanjang air terjun, dan langsung membelah awan putih di langit menjadi dua. Suara mendesing. Suara itu belum menyebar ketika aliran cahaya keemasan ini tiba di depan Fang Han, berhenti di gundukan pasir lebih dari 10 sang jauhnya. Kecepatan cahaya keemasan ini secepat suaranya. Cahaya keemasan tersebar, itu sebenarnya adalah seseorang yang mengenakan pakaian emas. Itu adalah orang muda dengan kelopak mata emas. Mereka, dengan sepasang mata yang tampak tanpa emosi, menatap Fang Han dan Fang Qingsue yang berada di tengah asap serigala. Secara khusus, saat melihat Fang Qingsue yang terbungkus dalam kepompong listrik ungu dan dikelilingi oleh ular petir ungu yin yang wajahnya berubah warna dan alisnya melengkung. Ini adalah ahli sejati. Dia bahkan lebih kuat dari Jin Si-tai. Jangan gegabah melakukan gerakan apapun. Dia mengolah pedang ki emas misterius yang tidak terkendali, sesuatu yang setajam dan sedingin, kekuatan mendalam misterius dingin surgawi, kehendak ilahi. Jangan bergerak, Anda akan mati segera setelah Anda melakukannya. Yang melihat keinginan bodoh Fang Han untuk bergerak, dan buru-buru memperingatkannya. 8. Kehendak ilahi, sekolah Yuhua yang hebat, pisau petir yin ungu, api hijau giok 7 siu iblis, pedang ki emas misterius hebat yang tidak terkekang, dan kekuatan mendalam misterius dingin surgawi, adalah hal-hal yang hanya bisa dipupuk oleh murid sejati. Saya adalah murid sejati dari Stone Dragon Peak, saya dipanggil Silongsi. Siapa namamu? Praktisi berpakaian emas ini tampaknya tidak seburuk Jin Si-tai, segera menyatakan identitas mereka. Murid pengadilan luar, Fang Han. Jawab Fang Han.
berusaha untuk tidak bertindak gegabah. Silakan menyingkir, kata si Longxi, mengerutkan alisnya. Aku tidak tahu mengapa kakak laki-laki si ingin membunuh kakak perempuan Fang. Mungkinkah sekolah Yuhua kami bukan sekolah, jalan abadi, dan sebenarnya sekolah, jalur setan, anjing pemakan anjing. Meskipun saya seorang murid pengadilan luar, saya masih tahu aturan sekolah. Kepala sekolah Yuhua School dan orang-orang dari jalan abadi, yang terhormat sangat cerdas, tindakan Anda dapat ditemukan oleh para tetua itu, kata Fang Han, mengumpulkan keberaniannya. Aku tidak bermaksud membunuh adik perempuan Fang, aku hanya berharap untuk meminta sesuatu padanya, dan meyakinkannya untuk menyerahkannya kepada para tetua sekolah. Taruhan benda ini agak besar, dan sangat penting untuk pertumbuhan dan pemusnahan jalan abadi dan iblis. Meskipun kamu menggunakan Seven Evil Spirits Labu, kamu bukan lawanku. Bahkan jika Anda memasukkan 7 pedang terbang dan membentuk arai 7 pedang pembunuh, Anda tidak dapat mengubah apapun. Si Longxi perlahan melanjutkan, namun, aku tidak mau menyakitimu. Adik laki-laki Jin Junior sedikit tidak sabar. Jika Anda peduli, bagaimana kalau saya memberi Anda pedang terbang sebagai permintaan maaf? Ini adalah model jalan abadi sejati, tidak seperti Jin Sitai yang makan pelet untuk menerobos ke alam ilahi. Semakin dekat dia menjadi seperti ini, semakin kuat dia, yang memperingatkan. Banyak hal ini, mari kita tunggu sampai kakak perempuan King Sue bangun sebelum kita membahasnya. Kita semua adalah murid sekolah Yuhua, mengapa kita tidak bisa membicarakannya dengan senang hati? Fang Han tidak bisa santai sedikit pun. Wah, kamu hanya murid pelataran luar, namun kamu berani berbicara. Kamu mau mati. Jin Sitai mendarat dari langit, wajahnya dipenuhi amarah. Dia sepertinya ingin Fang Han mati di tempat. Adik laki-laki, tenanglah, si Longxi melambaikan tangannya, aku benar-benar tidak ingin menggertak yang lemah. Tapi, Jin Sitai buru-buru menjawab, matanya berkedip dengan sedikit kedinginan. Tidak ada tapi, bahkan jika benda itu dipegang oleh adik perempuan Fang, minatku tidak terlalu besar. Satu-satunya alasan saya mendengarkan kata-kata Anda adalah agar saya bisa bertemu orang itu di sisi adik perempuan Fang. Jenius 1000 tahun sekolah iblis, putra Kaisar Iblis Xiantian, Jenderal Iblis Ying Tian King. Sementara si Longxi berbicara dengan acuh tak acuh, dia tiba-tiba meningkatkan volume suaranya beberapa kali, berteriak ke arah langit. Suaranya secara tak terduga membawa jejak samar warna emas, menembus langit dan memancar ke area yang jauhnya 100 li. Ying Tian King, aku tahu kamu akan muncul. Selama adik perempuan Fang dalam bahaya, Anda akan muncul. Kenapa masih belum muncul? Mungkinkah Anda tidak percaya bahwa pedang emas misterius hebat yang tidak terkekang, saya tidak mampu menembus petir ungu adik perempuan Fang, kehendak ilahi. Kata-kata keras terus disampaikan. Waktu yang sangat lama berlalu tanpa ada jawaban. Jika itu masalahnya, maka aku akan bergerak. Si Longxi maju selangkah. Si Longxi, jika kamu berani menggerakkan satu jari pun, aku akan benar-benar menghancurkanmu. Pada saat ini, lolongan memancar di langit. Cara hebat membunuh secara instan. Suara itu disampaikan dari langit, mengungkapkan haus darah dan sikap ekstrim pemiliknya. Ketika Fang Han mendengarnya, dia merasa seolah-olah dia telah bertemu dengan Dewa Iblis lagi. Dewa Iblis adalah pemimpin sekte generasi pertama, legenda suci sekolah iblis, sangat kuat. Bahkan manifestasinya saja dapat membahayakan Fang Qingxue. Kekuatan menindas semacam itu telah tenggelam jauh ke dalam tulang Fang Han, itu adalah sesuatu yang tak terlupakan. Suara yang disampaikan sebenarnya memiliki potongan dari sikap Demon God. Jelas bahwa tidak terlalu lama di masa depan, Master tingkat Kaisar Iblis generasi muda akan segera lahir. Jenderal Iblis, bisakah kamu juga menjadi bagian dari generasi yang hanya menunjukkan ekornya tetapi tidak kepalanya? Si Longxi menghentikan langkahnya, tidak lagi berjalan ke depan, dan dengan dingin berteriak ke arah langit. Oke, hanya untuk komentar tentang menyembunyikan kepalaku dan menunjukkan ekorku, kamu akan membayar harga satu tangan. Suara Jenderal Iblis sekali lagi disampaikan. Tiba-tiba, di langit, 20 aliran pelangi berwarna putih terbang melintasi, bunga ki yang menguntungkan jatuh satu persatu, seperti hujan warna-warni yang berantakan.
Seorang pria berdiri di atas salah satu pelangi putih, berjalan selangkah demi selangkah di atas ki keberuntungan yang jatuh. Laki-laki ini tampaknya berusia antara 20 dan 30 tahun, tubuhnya sangat lurus dan tinggi, tulang punggungnya lurus seperti pena, rambutnya diikat di sanggul dan diikat dengan jepit rambut giok. Dia memiliki wajah oval, dan garis wajahnya sangat halus. Kedua tangannya kosong, tanpa pedang, harta, del. Secara khusus, kedua matanya tampak sangat arogan, namun toleran. Dia perlahan berjalan di antara pelangi putih dan bunga surgawi ki keberuntungan yang jatuh secara acak, seperti immortal turun ke dunia biasa, tanpa ki iblis dan iblis. Benar-benar tenggelam dalam ki abadi. Apakah ini Jenderal Iblis yang dikabarkan? Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia adalah seorang kultivator abadi, pikir Fang Han dalam hatinya. Namun, dia tidak bersantai sedikit pun, dan melepaskan asap serigala yang tersisa untuk melindungi Fang Qingsue dan dirinya sendiri. Fang Qingsue masih terbungkus dalam listrik ungu, yang masih belum membuat gerakan apapun. Itu tidak tahu apa yang terjadi di luar. Ying Tianqing, ini adalah masalah antara bagian dalam sekolah Yuhua. Anda mengambil masalah terlalu jauh ke tangan Anda sendiri. Melihat kekuatan Jenderal Iblis, Jin Sitai berdiri di belakang Si Longxi, suaranya terdengar agak negatif. Jika ada yang menyentuh Qingsue, maka aku akan pindah. Bahkan jika itu adalah 9 surga tertinggi abadi, saya pasti akan membunuh. Suara Jenderal Iblis sangat samar, Si Longxi, kamu bergerak dulu. Aku akan menunggu sampai aku mengalahkanmu sebelum aku mengganggu anak kecil di belakangmu itu. Atau kalian berdua bisa berlutut sekarang dan memohon belas kasihan dan mematahkan lenganmu, dan aku akan melepaskan kalian berdua. Arogansi seperti itu. Sejujurnya, aku ingin bertarung denganmu hari ini. Rumor mengatakan bahwa Anda adalah jalan iblis jenius sekali dalam 1000 tahun. Hobi favorit saya adalah melumpuhkan para jenius yang masih muda. Oh betapa menyenangkan rasanya. Si Longxi tertawa, jarinya tiba-tiba menunjuk ke depan. Walah, pedang emas tajam ki diarahkan ke tubuh Jenderal Iblis Ying Tianqing. Aliran ki pedang emas ini panjangnya beberapa zang dan selebar pintu. Itu berisi ketajaman yang sangat dalam, dan mampu menebas dan menembus apapun. Dibandingkan dengan pisau petir Yin ungu, itu memiliki pedang yang lebih abadi seperti ketajaman. Ini adalah pedang ki emas misterius hebat yang tidak terkendali, yang paling kuat dari 8 kehendak ilahi agung sekolah Yuhua. Budidaya ki pedang untuk melindungi diri sendiri menghasilkan kebebasan besar untuk melakukan perjalanan antara langit dan bumi. Pedang abadi yang bebas dan tidak terkendali umumnya tidak menggunakan perangkat magis, karena mereka dapat menembakkan ki pedang dengan ujung jari biasa. Itu lebih kuat dari pedang terbang manapun, bahkan pedang level Baoqi. Jenderal Iblis Ying Tianqing mengamati Si Longxi membuat gerakan pertama, pedang ki menembus udara, menabrak. Dia mengangkat satu tangan, Universal Ki, berkumpul di antara 5 jarinya, dan meraih pedang emas misterius Ki. Tangannya sangat cepat, Universal Ki, di antara 5 jarinya putih bersih, seolah-olah itu adalah tulang putih yang meleleh. Saat Ki berputar, itu mengeluarkan suara berderit, seperti sendi tulang yang berderit. Kehendak ilahi, tulang putih bawaan. Kata Yan, kaget. Pedang emas misterius Ki, terus menyusut, saat diambil dan disimpan. Melihat bahwa Jenderal Iblis Ying Tianqing telah meraih pedang Ki-nya, Si Longxi tidak hanya tidak terkejut, tetapi dia mulai tertawa, wajahnya menunjukkan kebahagiaan dari rencana yang berhasil. Pada saat ini, mulutnya mengeluarkan 8 kata, gratis, bebas, instan, membunuh, besar, cara, bas, pedang emas misterius Ki, yang digenggam oleh White Bone Universal Ki, tiba-tiba melepaskan getaran hebat, mengumpulkan kecepatan. Selama getaran ini, tiba-tiba menghilang, seolah-olah telah berteleportasi. Pada saat berikutnya, pedang emas misterius Ki, tiba-tiba muncul dari udara tipis di belakang kepala Ying Tianqing, menebas dengan tajam dengan kecepatan yang sangat cepat. Tingkat keparahan getaran menyebabkan bahkan langit dan bumi bergetar. Fang Han hanya merasakan getaran pedang Ki dan gelombang suara menyebabkan langit dan bumi bergetar, gundukan pasir di bawah tubuhnya tersentak. Seolah-olah dia berada di tengah gempa bumi. Aliran Ki antara langit dan bumi mulai berfluktuasi dengan liar,
Di luar getaran pedang Ki, satu demi satu kolom tornado mulai muncul, mengguncang puluhan ribu ton pasir kuning. Bunuh instan cara hebat. Mereka benar-benar mengolah cara besar bunuh instan Ki pedang emas misterius yang tidak terkendali. Serangan Ki pedang ini membutuhkan tingkat keselarasan yang tinggi antara roh seseorang dan aliran Ki dari langit dan bumi. Pedang Ki dapat berteleportasi, dan dapat membunuh dewa dan memenggal kepala hantu, keterampilan yang sangat kejam. Itu beberapa kali, bahkan mungkin puluhan atau ratusan kali, kecepatan suara, dan mampu memotong segalanya. Tahun-tahun perang besar iblis abadi, siapa yang tahu berapa banyak elit sekolah iblis yang dibunuh oleh kepala sekolah-sekolah Yuhua menggunakan teknik pembunuhan instan ini. Yang melanjutkan, baru saja, jika dia menggunakan cara besar bunuh instan, maka bola asap serigalamu akan pecah. Bunuh instan cara hebat. Serangan ini terlalu kuat, saya harus mempelajarinya di masa depan juga, saya harus. Jantung Fang Han berdebar kencang karena cara besar bunuh instan ini terlalu kuat. Jika aliran air yang paling lembut pun dapat menembus baja dengan kecepatan tinggi, bukankah itu akan lebih berbahaya jika seseorang menggunakan pedang tajam Ki universal? Jenderal Iblis Ying Tian King akan dipenggal di bawah pedang jalan besar bunuh instan. Bagaimanapun juga, kepalanya masih daging, dan tidak ada cara baginya untuk memblokir Ki pedang pembunuh instan. Namun, pada saat yang paling kritis ini, Bang, melalui siapa yang tahu lubang apa di sisi belakang kepalanya, tiba-tiba secara bertahap muncul bola tulang seukuran kepalan tangan. Pedang Ki, Instant Kill Crit Way, telah dengan kejam memotongnya dan benar-benar terjebak di dalamnya. Seperti sapi tanah liat di lautan, ia menghilang tanpa jejak. Si Longzi terkejut. Kamu benar-benar mengolah Instant Kill Crit Way, tidak heran kamu punya nyali untuk memanggilku. Namun, Anda belum menyelesaikan pelatihan teknik ini, dan kecepatannya hanya 8 kali kecepatan suara. Jika mana Anda lebih kuat dan Anda menaikkannya menjadi 18 kali kecepatan suara, maka hari ini, saya benar-benar akan menunjukkan rasa takut. Rumor mengatakan bahwa pedang Ki dari kepala sekolah-sekolah Yuhua dapat mencapai hingga 30.000 kali kecepatan suara. Anda sangat jauh dari tingkat keterampilan itu. Ying Tian King mengulurkan peninggalan tulang putih. Setelah menyegel pedang Ki, dia dengan tenang menghela nafas, tampak sangat tidak senang. Sayang sekali. Hari ini, aku ingin salah satu lenganmu. Akan sulit bagimu untuk maju di masa depan. Lari. Mendengarkan desahan Jenderal Iblis dan niat membunuh yang tersembunyi dan mendalam dalam kata-katanya, si Longzi tidak lagi ragu-ragu, berubah menjadi aliran cahaya kemasan, dan seperti seseorang di atas geyser, dia langsung terbang ke langit, membawa Jin Si Tai bersamanya. Keputusan untuk melarikan diri ini dibuat dengan sangat tegas, tanpa keraguan setengah detik, itu menunjukkan tekad yang benar untuk melarikan diri. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Sementara Jenderal Iblis berbicara, peninggalan tulang putih di belakang kepalanya terbang ke langit, berubah menjadi bayangan tulang putih padat yang membuat satu demi satu kabur. Hanya dalam beberapa kilatan, ia telah menangkap cahaya pedang emas yang keluar, menghasilkan suara sobek yang kejam. Jeritan mengerikan si Longzi dan Jin Si Tai menembus langit. Bayangan iblis tulang putih, kembali, tangannya memegang dua lengan berdarah, yang dimakannya dan dengan cepat ditelannya. Melihat situasinya, Jenderal Iblis sedikit menggelengkan kepalanya, dan mengucapkan satu kata. Bayangan iblis tulang putih, sekali lagi berubah menjadi peninggalan tulang putih, dan kembali ke bagian belakang kepalanya. Oke, kamu bisa melepaskan asap serigala. Karena saya di sini, King Sui tidak akan memiliki masalah. Selain itu, Anda belum berkultivasi ke alam ilahi, dan masih tidak dapat menggunakan banyak rahasia, labu 7 roh jahat. Kamu juga kekurangan pedang terbang, dan tidak bisa menggunakan Seven Killing Sword Sarai. Jenderal Iblis Ying Tian King dengan senang hati berbicara kepada Fang Han, namun, karena Anda telah melindungi King Sui, saya akan memberikan 7 pedang terbang kepada Anda. Saat dia berbicara, jari Jenderal Iblis bergerak, dan 7 pedang terbang muncul. Apakah pedang itu hitam, putih, biru, ungu, atau emas? Jelas bahwa semuanya berkualitas sangat tinggi. Tunggu. Saya dari Jalan Abadi, sementara Anda adalah orang dari Jalan Iblis. Tidak sesuai.
Saya ingin pedang terbang Anda, tetapi di masa depan, setelah saya berkultivasi dengan sukses, saya secara alami tidak akan kekurangan linki. Fang Han dengan cepat melambaikan tangannya, dengan keras berkata, saya, Fang Han, tidak pernah meminta pembayaran dari mereka yang tidak mau membunuh orang lain, dan karenanya tidak membutuhkan hadiah Anda. Oh. Jenderal Iblis tidak menyangka Fang Han yang tidak berdaya benar-benar akan mengatakan kata-kata seperti itu. Jarinya bergerak lagi, dan 7 pedang terbang menghilang, wajahnya frustrasi. Diucapkan dengan baik, Fang Han, aku benar-benar tidak salah menilaimu. Pada saat ini, kepompong listrik ungu tiba-tiba terbelah, dan Fang Qingsue berdiri.